kan dari paper yang berjudul NoisePy, a new high performance Python tool for ambient noise seismology. Kemudian background yang nanti akan saya bawakan di sini mungkin yang pertama ada background, kedua ada overview dari NoisePy itu sendiri, kemudian proses-prosesnya yang utamanya adalah cross korelasinya, kemudian post processing setelah korelasi silang itu sendiri, kemudian perbandingan performa kodenya, performa codes-nya, kemudian kesimpulan. Kemudian untuk yang pertama, background yang melatar belakangi penelitian ini yaitu perkembangan di dunia ambient noise ini sangat berkembang, terutamanya di bagian metodologi dan discovery scientific-nya. Yang kemudian di sini juga dia bertepatan dengan ketersediaan data seismik yang sangat banyak. Kemudian ini menjadi tools utama untuk pencitraan struktur untuk beberapa skala, ya, mulai dari skala reservoir, kemudian skala regional dan skala kontinental, dan yang kedua dia sebagai tools untuk monitoring tektonik, vulkanik, dan environmental proses. Kemudian untuk meningkatkan discovery scientific-nya, para seismologis dia itu meningkatkan spasial dan temporal resolusinya. Ini berkaitan dengan jumlah data yang digunakan. Secara simpelnya, semakin banyak data yang digunakan, maka dia akan membutuhkan waktu komputasi yang semakin besar. Kemudian yang menjadi permasalahan utama di ambient noise di sini adalah yang pertama adalah data processing, yaitu yang pertama ketika ketersediaan data semakin besar, secara tidak langsung dia juga akan memberikan hasil yang relatif lebih baik daripada data yang kecil. Namun untuk data yang besar itu tadi, dia memiliki beberapa tantangan. Yang pertama dari segi komputasinya, seberapa cepatkah codes yang digunakan, seberapa efisienkah, dan seberapa stabilkah codes yang digunakan. Kemudian yang kedua yaitu dari segi storage-nya, utamanya pada proses korelasi silang. Karena pada dasarnya semakin banyak stasiun yang digunakan dan semakin panjang waktu rekaman yang tersedia itu membutuhkan storage yang sangat besar. Nah, di sini dia memberikan gambaran bahwa ratusan channel ini membutuhkan code design yang dia itu bisa di manajemen input-outputnya sebagai paralelisasi untuk meringankan beban komputasinya. Yang kedua yaitu dia organisasi database-nya. Sebagai contoh, untuk keperluan temporal, dia itu akan istilahnya menyimpan file dalam bentuk mengorganize file dalam folder sesuai waktunya. Kemudian untuk temporal untuk spasialnya dia akan mengorganize filenya dalam per stasiunnya. Kemudian di sini dia menyebutkan bahwa high performance computing dan computing center ini dia menggunakan file system yang dia itu gagal dalam menghandle data yang cukup besar, sehingga data mungkin akan disimpan dan diorganize dalam bentuk yang besar. Nah, kemudian di sini dia mempromosikan parallel input output yang dia itu akan disimpan dalam bentuk HDF5 dan NetCDF. Nah, kemudian ASDF atau Adaptable Seismic Data Format itu dia salah satunya adalah format yang digunakan untuk menyimpan data yang besar, dan metadata itu dia itu adalah salah satunya adalah HDF5. Kemudian kenapa sih harus pakai Python? Karena saat ini Python merupakan bahasa yang paling populer yang menjadi standar seismic processing. Contohnya OutSpy dan juga machine learning. Contoh termasuk TensorFlow, PyTorch, dan Keras. Kemudian di sini dia juga
sedikit mengcompare dengan MS Noise yang sebelumnya dikenal MS Noise itu sebagai tools untuk processing ambient noise juga. Kemudian di sini dibutuhkan user friendly dan modular efisiensi komputasional untuk memproses data ambient noise yang cukup besar dalam bahasa Python. Kemudian beberapa software dia juga menyediakan fungsi korelasi silang. Contohnya untuk data untuk seismology analysis code atau CPS dan AppSpy, dia itu juga memberikan tools untuk melakukan korelasi silang. Kemudian di sini ini karena semakin berkembangnya tools untuk processing ambient noise, setiap peneliti dia itu dia membangun code-nya sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Jadi saat ini itu banyak sekali codes yang tersedia untuk memproses ambient noise itu sendiri. Nah, beberapa peneliti dia itu berlomba dalam proses cross korelasinya. Karena apa? Karena proses cross korelasi ini bisa dikatakan sebagai inti dari proses ambient noise itu sendiri. Entah itu dalam tomografi ataupun monitoring. Nah, kemudian NoisePy. NoisePy ini sendiri dia itu memiliki keunggulan yang dia itu memiliki format ASDF untuk struktur organisasinya, untuk data korelasinya, dan dia bisa di maintenance kapabilitasnya dalam untuk paralelisasi input dan outputnya. Kemudian NoisePy ini dia bisa melakukan paralel komputasi menggunakan MPI, saya lupa kepanjangannya, message P-nya apa, I-nya itu interface itu, intinya dia itu untuk MPI ini dia itu merupakan standar yang dibangun oleh beberapa peneliti untuk melakukan paralelisasi komputasi. Nah, di sini dia juga mengatakan bahwa NoisePy telah sukses dites pada data untuk range data yang menurut saya cukup besar dari beberapa giga hingga beberapa puluh terabyte. NoisePy ini dia menggunakan library Python yang mungkin sering kita gunakan. Yang pertama ada NumPy, SciPy, AppSpy, NumPy, PyASDF. PyASDF ini dia untuk untuk format datanya yang tadi ASDF itu. Kemudian MP4Py ini dia untuk parallel computingnya. Untuk lebih lengkapnya NoisePy ini dia bisa dilihat di halaman ini. Kemudian ini untuk workflow-nya untuk NoisePy, yang pertama ada download datanya ASDF ini. Jika kita ingin menggunakan data dari instansi terkait, katakanlah seperti misalkan BMKG seperti itu. Kemudian yang kedua ini adalah S0B to ASDF. Ini itu maksudnya apabila kita sudah memiliki data sendiri dalam bentuk SAS ataupun MSID ataupun yang dia format data yang bisa dibaca AppSpy, kemudian nanti dia akan di-convert menjadi format data ASDF. Nah, untuk saya kembali lagi ke sini, S0A ini, dia ini juga menyediakan tool untuk melakukan koreksi instrumen, detrending, dan lain sebagainya untuk preparasi datanya. Kemudian, setelah kita memiliki data yang telah kita samakan formatnya, di sini untuk NoisePy ini dia melakukan korelasi silang. Secara singkatnya, dia itu melakukan korelasi silang dalam domain frekuensi. Kemudian setelah korelasi silang, dia dilakukan stacking dengan data disortir berdasarkan pasangan stasiunnya. Di sini juga dia ada beberapa pilihan untuk melakukan metode stackingnya. Kemudian setelah itu kita masuk ke aplikasinya untuk dispersi analisisnya. Dia itu
surface wave dispersion untuk analisis kecepatan gedupnya. Kemudian untuk subtext-nya dia bisa digunakan untuk monitoring atau DV survey untuk mengetahui perubahan velocity-nya. Ini adalah contoh parameter untuk download data ASDF-nya untuk S0A ini. Kita bisa memilih klien dari mana, maksudnya ini dari penyedia data dari mana. Ini bisa juga dikasih iris gitu juga bisa. Kemudian dikasih ini kita mau apa, terserah kita mau minta sampling frekuensinya berapa, kita mau langsung koreksi instrumennya atau enggak, ini bisa ada pilihan semua. Karena NoisePy ini dia mengatakan bahwa dia ini user sangat istilahnya tuh user tuh sangat berperan dalam hasil yang dikeluarkan oleh NoisePy ini. Jadi dia bukan seperti black box tahu-tahu keluar hasilnya, bukan. Karena user juga harus melihat parameter-parameter ini untuk menghasilkan hasil yang relatif lebih bagus. Kemudian ini adalah lokasinya, kita mau luasan lokasinya seperti apa. Ini ada batasan lokasinya, kemudian channel listnya, network listnya, dan station listnya. Kita mau ambil download rekaman seberapa lama, itu juga bisa. Dan datanya itu kita mau berapa jam untuk setiap datanya. Kemudian ini contoh codes untuk SB0-nya ini. Misalkan kita punya data SAX, maka di sini kita masukkan SAX. Kalau kita punya N-nya MC juga, kita masukkannya MC di sini. Terus kemudian nanti di sini kita mau sampling frekuensinya berapa, kita nanti mau koreksi instrumen lagi atau tidak. Nanti di sini ada semua untuk konversi dari semua format yang bisa dibaca OpSpy, kemudian nanti ditransfer ke format ASDF-nya itu. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya, proses cross korelasi. Proses cross korelasi ini ada 3 bagian utama. Yang pertama ada data preparasinya, kemudian Fourier transformasi, kemudian di sini ada cross korelasinya dalam domain Fourier. Nah, sedikit kita lihat di sini bahwa ini merupakan hasil korelasi silang. Yang warna merah atau warna background di sini, dia itu merupakan murni pure korelasi silang. Nah, kemudian yang warna hijau ini dia itu korelasi silang dengan menggunakan RMA. Kemudian yang biru ini dia menggunakan normalisasi temporal one bit. Kemudian yang ini dia menggunakan RMA dan spectral widening. Ini dalam domain waktu, time domain. Nah, kita lihat sebentar untuk korelasinya. Misalkan ini saya ambil dari benzen, ketika kita memiliki hasil korelasi silang yang dia tidak dilakukan spectral widening, maka dia ketika dilihat spektrum amplitude-nya, dia akan memiliki spektrum yang lebar pada salah satu sisinya. Contohnya di sini dia itu memiliki spektrum yang lebar di periode 26 second. Nah, untuk yang C ini, dia dilakukan cross korelasi sebelumnya diawali dengan spektrum widening, sehingga di sini periode dominannya akan hilang dan dia akan cenderung lebih flat. Kemudian jika di sini juga dilakukan, ini adalah hasil cross korelasi yang dia itu dilakukan, ini belum dilakukan spectral widening, sehingga di sini ada pelebaran spektrum pada frekuensi primer dan sekunder mikroseismik. Yang ini dia sudah dilakukan spectral widening sehingga tidak terlihat spektrum mikroseismik primer maupun sekundernya. Dari hasil ini bisa dikatakan bahwa hasil pure korelasi silangnya dengan beberapa metode dia hampir mirip di sini. Kemudian untuk ininya untuk spectral widening menggunakan RMA, running mean average ini,
dengan menggunakan korelasi silang itu dia sama dengan menghitung koherensi. Nah, di sini itu ada beberapa parameter untuk kita melakukan korelasi silangnya. Nah, untuk melakukan korelasi silang ini tadi kan data, misalkan kita sudah punya data dari SAX, kemudian dia di-convert ke ASDF format. Nah, dia itu nanti kita di sini mau pilihannya, kita mau ini apa? Maksudnya untuk korelasinya dia itu mau pure korelasi silang atau koherensi atau dekonvolusi atau phase correlation, cross correlation. Nah, di sini juga ada parameter-parameter yang nanti kita masukkan. Kalau kita misalkan kita inginnya korelasi silang, maka nanti di time normalisasinya kita bisa isi no, kemudian ini no juga ini langsung CC metodenya kita langsung isi X-core. Begitu juga nanti dengan koherensi, dekonvolusi ataupun phase velocity. Nah, kemudian untuk yang gambar B ini, kalau yang tadi kan dia dalam time domain, untuk yang gambar B ini dia dalam frekuensi domainnya. Yang mana background yang ditampilkan di sini dia itu menghitung dengan koherensi. Kemudian untuk yang merahnya, yang merah ini kan sebagai background, dia menggunakan metode koherensinya untuk metode cross korelasinya, kemudian dia di-compare dengan pure korelasi, kemudian ada yang biru itu dekonvolusi, dan C itu dia phase correlation. Nah, di sini juga terlihat bisa dikatakan bahwa phase velocity ini dia memiliki similarity yang cukup bagus dengan koherensi ini. Nah, di sini juga dia mengatakan bahwa jika kita melakukan spectral widening sebelum melakukan pure korelasi silang, dia ini akan meningkatkan waktu komputasi untuk cross korelasinya sebesar 1,8. Kemudian untuk lebih jelasnya kita bisa membandingkan, kita bisa melihat untuk proses koherensi dan proses dekonvolusinya. Nah, di sini dia itu kan ini kan untuk ini kan dia korelasi silangnya itu untuk sumber virtual A dengan sumber receiver B misalkan seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai kita bisa lihat bahwa metode koherensi dan dekonvolusi dia itu akan ekuivalen ketika sebaran station yang kita pasang itu dia memiliki sumber noise yang bisa dikatakan uniform, artinya nilai UA dengan UB ini dia akan saling mendekati, artinya berarti bahwa koherensi nilainya akan sama dengan dekonvolusi ketika kita memiliki station yang dia itu dilingkupi sumber noise yang homogen. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini adalah untuk masalah komputasi, efisiensi komputasinya bisa kita lihat bahwa di sini kan tadi dia menggunakan datanya 24 jam. Kemudian dia hanya menggunakan contoh data sekitar 30 untuk paper ini. Nah, ini adalah memori yang dibutuhkan untuk melakukan proses tersebut. Artinya semakin banyak channel yang kita gunakan dan semakin lama kita include-kan lama perekamannya, dia akan membutuhkan memori space yang sangat besar. Untuk kasus di sini dia mungkin hanya di sekitar 2 GB aja untuk proses yang ditampilkan di paper ini. Kemudian ini adalah memori usage, penggunaan memorinya. Untuk grafik yang naik ini berarti ketika dia naik di sini berarti dia sedang proses FFT. Tadi kan dijelaskan bahwa sebelum di paper ini dia menggunakan korelasi silangnya dalam domain Fourier. Nah, setelah dia naik untuk FFT ini, kemudian untuk yang dia hitam-hitam ini, dia proses korelasi silangnya. Nah,
ketika setelah proses hilang, dia itu akan menggunakan istilahnya itu uh, drop memorinya itu apa ya istilahnya, uh, dikatakannya itu kayak setelah bekerja terus dia itu kayak drop memorinya itu sebesar sampai di 200 MB ini. Artinya beban memori yang diperlukan NoisePy ini untuk proses cross korelasi ini pada paper yang ditampilkan ini, dia memiliki ambang memori sebesar 200 MB. Jadi ketika dia ini meskipun dia selesai cross korelasi, kemudian dia turun, dia tidak akan kembali ke nol karena dia akan memiliki istilahnya memori RAM-nya itu dia masih bekerja di batas ambang bukan memori RAM, maksudnya memori prosesnya dia masih bekerja di batas ambang 200 MB. Kemudian ini untuk beberapa parameternya, kita mau panjang korelasinya kita mau berapa, kemudian stepnya kita mau berapa. Step ini dia kayak semacam overlapnya kita mau berapa. Kemudian untuk parameter cross korelasinya kita mau minta maksimum lag-nya berapa. Kemudian ini adalah inti dari main script cross korelasinya. Yang pertama dia itu menyimpan data dalam bentuk tadi panjang rekamannya, kemudian dia memotong seberapa segmen length yang kita inginkan untuk dilakukan cross korelasi silang. Kemudian dia dilakukan dalam data yang tadi telah dipotong, dia kemudian ditransformasikan, kemudian setelah itu dia dilakukan proses korelasi silang. Intinya semakin sebenarnya semakin kecil length cross korelasinya di sini, dia itu mungkin akan lebih baik. Namun untuk proses komputasinya dia akan membutuhkan waktu yang cukup tinggi. Kemudian untuk setelah korelasi, sekarang ke stacking. Nah, di sini dia itu istilahnya menyediakan beberapa metode untuk stackingnya. Yang pertama ada linear stacking, kemudian adalah PWS yang mungkin dulu pernah Nurida presentasikan itu PWS ini. Kemudian dia ada robust stacking, kemudian ada auto covariant filter, kemudian selective and robust stacking based on correlation coefficient. Kemudian mungkin ini kemarin yang dipresentasikan oleh Mas Candi itu mungkin. Kemudian ada denoising filter yang mengkombinasikan nilai singular dekomposisi dan winner filternya. Ini untuk parameter melakukan stackingnya. Kita mau di sini kita mau metode apa yang kita gunakan, nanti ada pilihannya. Kita mau masukkan apa, misalkan kita minta PWS, kita tinggal aja PWS atau linear gitu. Kemudian untuk dia yang memiliki rotasi rotasi seismogramnya itu, di sini dia juga menyediakan sekalian rotasinya untuk stackingnya. Tapi kita harus tahu untuk sudut angle-nya ini berapa. Yang kita save dalam bentuk TXT, nanti dia akan men-scan TXT tersebut, kemudian dia akan meng-combine-nya untuk dilakukan stacking itu. Nah, kemudian untuk processing-nya, yang di paper ini dia ada dua tools yang dipromosikan. Yang pertama dia ada group velocity measurement. Nah, untuk group velocity measurement ini dia pertama ada dia itu mengestimasi kecepatan grup menggunakan wavelet domain. Kalau di sini dia defaultnya dia menggunakan Morlet wavelet. Kemudian yang kedua dia menggunakan konvensional frekuensi time analysis atau yang dipropos oleh Diwanski pada tahun 96. Nah, contohnya di sini. Di sini untuk menguji istilahnya untuk menguji kredibilitas apa yang telah dibuat si buildernya, dia itu mencoba melihat dispersion curve-nya dari model kecepatan yang diberikan. Ini adalah model yang dimodifikasi dari Diwanski et al. Ini. Kemudian dia dilihat untuk kurva dispersinya. Yang pertama, untuk yang garis putih-putih ini, dia itu menghitungnya dengan metode CWI
Kemudian yang merah, yang kuning ini dia itu menggunakan analis automatic frequency time analysis. Kemudian yang hijau ini dia, titik-titik hijau ini dia untuk predicted-nya, untuk nilai dispersion curve-nya. Nah, sebelumnya ini dia menggunakan simulasi wavelet-nya, yaitu jarak antara receiver dengan source-nya sekitar 120 km dengan menggunakan source Gaussian function dengan periode 2 second. Nah, ini adalah untuk metode stack-nya kita mau seperti apa, untuk linear. Kemudian kita mau lag type-nya seperti apa, simetrik atau causal atau kausalnya. Ini beberapa komponen yang kita gunakan. Kalau di sini saya mencoba satu, tapi saya belum dapat hasilnya di sini, masih menemui kegagalan. Kemudian untuk selanjutnya post processing untuk monitoringnya. Nah, untuk monitoring ini di sini ada beberapa metode yang propose. Yang pertama ada waveform stretching, kemudian yang kedua ada dynamic time wrapping, dan moving window cross spectrum, waveform transform stretching, dan yang terakhir wavelet cross spectrum. Nah, di sini dia itu mencoba membuat wavelet dengan periode 120 second dengan sampling frekuensi 2 Hz yang dikonvolusikan dengan wavelet Ricker yang memiliki frekuensi 0,5. Itu sebagai sumber referensinya, wavelet referensinya. Kemudian di sini dia itu mencoba menggunakan metode waveform stretching. Di sini dia melakukan stretching terhadap waveform referensinya sebesar 0,4%. Nah, di sini dia menyatakan bahwa waveform stretching ini dia tidak begitu mempengaruhi konten amplitude frekuensi di sini. Masih dia mengatakan masih similar seperti itu. Kemudian yang gambar C ini adalah perubahan dv per V-nya untuk nilai frekuensi 0,1 sampai 0,4 Hz dan band keduanya 0,4 sampai 8 Hz, yang mana yang biru ini dia mulai dari A ini waveform stretching, kemudian ini dynamic time wrapping, dan seterusnya. Di sini terlihat bahwa perubahannya untuk wave untuk band frekuensi 0,1 sampai 0,4 dia memiliki metode ini dia memiliki perbedaan yang cukup kecil menurut gambar ini. Namun untuk band frekuensi 0,4 sampai 0,8 untuk metode wavelet cross spectrumnya dia memiliki perbedaan cukup besar dengan lainnya. Untuk ini adalah untuk menghitung RMS-nya untuk waveform stretching dan MWCS-nya. Nah, kemudian untuk quad performance-nya di sini dia mengatakan bahwa semakin besar core yang kita gunakan, dia akan mengurangi time komputasinya, yang mana gradiennya di sini terlihat bahwa dia memiliki slope hampir 1, artinya dia itu memiliki penurunan yang tajam ketika kita menggunakan core yang semakin banyak. Contohnya ketika kita menggunakan core 16 dengan core 1, ini hampir 10 kalinya untuk time komputasinya. Di sini sekitar 10 pangkat 3 dan di sini sekitar 10 pangkat 4 lebih. Kemudian di sini dia juga noise pi ini dibandingkan dengan MS noise keluaran terakhir untuk tahun 2020 itu, dia mengatakan bahwa untuk proses korelasi silangnya noise pi ini dia memiliki kecepatan kurang lebih dari 4 kali
daripada NoisePy. Maksudnya efektivitasnya 4 kali daripada NoisePy. Katakanlah di sini dia untuk MS Noise dia itu membutuhkan waktu lebih dari 4000 second, namun untuk NoisePy dia hanya membutuhkan waktu 1000 second. Namun untuk waktu stackingnya dia juga cenderung lebih kecil waktu komputasinya daripada MS Noise. Ini adalah beberapa tabel yang pernah dicoba oleh penulis. Di sini juga lihat bahwa semakin besar datanya, maka waktu komputasinya dia akan semakin tinggi. Kemudian untuk kesimpulannya, yang pertama, NoisePy ini cukup memuaskan untuk pekerjaan data ambient noise dengan ukuran lebih dari 10 terabyte. Kemudian ambient NoisePy ini dia sangat cocok untuk pengolahan ambient noise, apalagi untuk data yang sangat besar. Di sini NoisePy juga memiliki kemampuan untuk paralel komputasinya. Kemudian di sini dia mengatakan bahwa pekerjaan yang dia tulis dalam paper tersebut dia itu menggunakan CPU-nya. Untuk kedepannya dia akan mencoba dengan GPU-nya, Graphic Processing Unit-nya, yang mungkin dia akan memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada kita menggunakan CPU. Mungkin yang itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.